seorang ustadz kondang yang dikenal dengan ceramahnya yang menyejukkan hati dan pemahaman keagamaannya yang mendalam, tiba-tiba dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan karena kasus dakwah, bukan pula karena ujaran kebencian, melainkan karena dugaan memiliki informasi penting dalam perkara korupsi kuota haji. Nama Ustadz Khalid Basalamah langsung mencuat ke permukaan. Berbagai media menyajikan berita dengan judul-judul sensasional. Bahkan, ada yang terang-terangan menulis, Ustadz Khalid diperiksa KPK dalam dugaan korupsi haji, seolah beliau adalah tersangka. Padahal, faktanya jauh dari itu. Tak ayal, muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian membela, sebagian lain mencurigai. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, dalam era informasi seperti sekarang, penting untuk menyaring sebelum sharing. Maka, mari kita pahami dengan jernih, apa sebenarnya posisi Ustadz Khalid dalam kasus ini? Mengapa beliau dipanggil? Dan lebih penting lagi, apa yang sedang dibongkar oleh KPK hingga travel-travel haji ikut terseret? Sebelum lanjut, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan informasi mendalam yang bukan hanya ramai dibicarakan, tapi juga benar-benar layak dikupas. Jangan lupa tulis opinimu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah pemeriksaan Ustadz Khalid adalah langkah bijak? Dan apakah KPK akan menindaklanjuti sampai ke pejabat puncak? Kisah ini bermula dari polemik kuota haji 2024. DPR RI membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kuota tambahan haji yang dibagikan oleh Kementerian Agama. Dalam penyelidikan itu, ditemukan bahwa kuota tambahan yang seharusnya dialokasikan ke jemaah reguler justru dibagi dua, sebagian untuk jemaah reguler dan sebagian untuk kuota khusus yang dikenal sebagai jalur furoda. Inilah titik awal munculnya ketimpangan. Karena pada akhirnya, kuota khusus tersebut lebih banyak dinikmati oleh biro travel tertentu yang jumlahnya bisa mencapai ribuan jemaah. Di tengah pembahasan tersebut, muncullah nama Ustadz Khalid Basalamah. Beliau diketahui sebagai pemilik dari biro travel bernama Uhud Tour, salah satu penyelenggara haji furoda. Maka, KPK dalam proses penyelidikannya memanggil beliau sebagai pihak yang dianggap mengetahui alur distribusi kuota, aliran dana, serta relasi antara biro travel dengan Kementerian Agama. Hal ini ditegaskan langsung oleh mantan pimpinan KPK, Budi Waseso, yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap Ustadz Khalid bukanlah bentuk tuduhan, melainkan bagian dari proses penyelidikan yang sah dan biasa. Dalam hukum, tahap penyelidikan adalah tahap awal di mana penegak hukum mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang dianggap tahu tentang peristiwa. Ustadz Khalid tidak dipanggil sebagai ahli, apalagi sebagai tersangka. Beliau dipanggil karena beliau merupakan salah satu pelaku usaha penyelenggara haji yang terlibat langsung dalam praktik pembelian kuota furoda. KPK ingin tahu, bagaimana proses pembelian kuota tersebut? Dibeli dari siapa? Ditransfer kemana? Dan kenapa biro tertentu bisa mendapatkan kuota dalam jumlah besar? Budi Waseso juga menyinggung bahwa ini bukan pertama kalinya KPK menangani kasus seperti ini. Dahulu, KPK pernah mengusut kasus korupsi di Kementerian Agama yang menjerat Menteri Agama Surya Dharma Ali. Dan dari pengalaman itu, KPK paham bahwa praktik di balik penyelenggaraan haji kerap melibatkan banyak pihak, dari penyedia layanan hingga pejabat tinggi. Maka, KPK kini mencoba membongkar secara sistemik, mulai dari travel yang mendapat kuota, hingga ke pengambil keputusan di pusat. Berdasarkan hasil pansus DPR, ditemukan bahwa kuota tambahan haji sekitar 20.000 jemaah justru dibagi menjadi 2 jalur, padahal seharusnya masuk ke kuota reguler. Dari pembagian itu, muncul pertanyaan besar, atas dasar apa Kementerian Agama memberikan sebagian kuota ke jalur khusus? Dan mengapa hanya travel tertentu yang secara konsisten mendapat jatah besar? Banyak publik bertanya-tanya, kenapa tidak langsung saja KPK memeriksa Menteri Agama saat itu,
yakni Yakut Holil Komas atau yang akrab disapa Gus Yakut? Ternyata, dalam prosedur hukum, tersangka tidak bisa langsung diperiksa tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Karena seorang tersangka punya hak untuk menyangkal. Maka, KPK terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, dokumen, dan bukti lainnya. Dan Ustadz Khalid, dalam hal ini, adalah bagian dari saksi yang mengetahui peristiwa, bukan pelaku. Proses ini juga membongkar kemungkinan adanya trading influence atau jual-beli pengaruh, di mana travel-travel tertentu bisa mendapat kuota besar bukan karena prestasi atau profesionalisme, melainkan karena kedekatan dengan tokoh tertentu, jaringan ormas, atau relasi politik. Dalam wawancara tersebut, Budi Waseso menegaskan bahwa selain uang, pengaruh dan koneksi juga bisa menjadi alat tukar dalam skema distribusi kuota. Dan inilah yang sedang ditelusuri oleh KPK. Di sisi lain, masyarakat juga bertanya, kenapa kasus ini baru mencuat sekarang? Mengapa tidak diproses sejak masa pemerintahan Jokowi? Budi Waseso menegaskan, pemeriksaan ini justru adalah bagian dari proses hukum yang sekarang mulai menyentuh kebijakan era sebelumnya. Apakah ini berarti KPK di bawah pemerintahan baru mulai berani? Itu akan terlihat dari keberanian KPK untuk terus naik hingga ke tingkat pengambil keputusan. Kasus ini menjadi penting karena menyangkut hajat hidup umat Islam. Di tengah mahalnya biaya haji, banyak jemaah reguler justru tidak mendapatkan kuota. Sementara, travel tertentu bisa mendapatkan kuota besar dan menjualnya dengan harga selangit. Bahkan, tercatat ada yang menjual paket furoda hingga 900 juta rupiah. Bandingkan dengan Uhud Tour yang saat itu hanya mematok sekitar 5.000 dolar Amerika atau setara 80 jutaan rupiah. Ketimpangan harga ini pun menjadi sorotan. Apakah ini hanya soal bisnis? Atau ada permainan yang lebih dalam? Bahkan, Budi Waseso menyebut bahwa Pansus DPR sebenarnya sudah memiliki daftar biro travel yang secara konsisten mendapatkan kuota besar. Dan bukan hanya Ustadz Khalid, ada nama-nama besar lainnya. Maka, pemanggilan ini hanyalah awal. Harus ada kejelasan tentang siapa yang membeli kuota, dari siapa, berapa jumlahnya, dan bagaimana prosesnya. Bahkan, pendamping haji yang ditunjuk oleh BPKH pun disorot. Karena diduga banyak diisi oleh orang dari organisasi tertentu yang tidak punya kapasitas teknis tapi tetap berangkat dengan fasilitas lengkap. Jika benar ada sistem yang tidak adil, maka reformasi harus dilakukan. Karena penyelenggaraan haji bukan sekadar birokrasi, ini soal ibadah umat yang suci. Dan jika ibadah sebesar ini saja bisa dikorupsi, lalu kemana lagi masyarakat bisa percaya? Dari semua penjelasan ini, satu hal yang pasti, Ustadz Khalid Basalamah bukan tersangka, bukan pula pelaku. Beliau hanya diminta memberikan keterangan karena posisinya sebagai pemilik biro haji furoda. Tugas kita sebagai masyarakat bukan menghakimi, tapi mengawasi. Kasus ini membuka tabir baru soal dugaan ketimpangan distribusi kuota haji, praktik jual beli pengaruh, dan kebijakan yang tidak transparan. Langkah KPK memanggil pihak-pihak terkait harus kita dukung, selama prosesnya objektif dan menjunjung asas keadilan. Kini bola panas ada di tangan KPK. Akankah mereka berhenti di level travel? Atau berani naik menyentuh para pembuat kebijakan? Apakah Gus Yakut akan ikut dipanggil? Semua akan bergantung pada keberanian dan konsistensi lembaga anti rasuah ini. Kalau kamu setuju bahwa penyelenggaraan ibadah suci seperti haji harus bersih dari korupsi dan praktik kotor, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena semakin banyak yang paham, semakin kecil ruang bagi korupsi untuk bersembunyi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga video ini memberikan perspektif baru dan menambah wawasan kita semua. Tetap kritis, tetap objektif, dan jangan mudah terprovokasi oleh judul-judul yang belum tentu benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.